Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku yang bapak sayangi dan bapak banggakan, jumpa lagi dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sujud. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan langkah kita dalam mengikuti materi pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang bapak sayangi dan bapak banggakan, 3 macam sujud yang kita kenal. Yang pertama ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah sujud itu? Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentu kalian sudah tahu apa yang namanya sujud. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat seperti gambar yang Bapak tampilkan di monitor. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, keajaiban sujud. Aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian tersebut akhirnya membuka hatinya untuk mendapat hidayah, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam Quran sepanjang masa, karena ayat-ayat baru bisa dibuktikan iptek terakhir. Itulah kehebatan Allah. Otak yang selama ini kita bangga-banggakan, ternyata gambarnya, posisinya setelah difoto melalui alat persis seperti orang yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah berfirman, apa kau tidak mengetahui hanya kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, bintang, dan sebagian besar manusia. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sepintas kita amati gambar otak seperti seorang yang sedang sujud. Justru kenapa perlu akal itu digunakan untuk berpikir dan memilih jalan keburukan? Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mereka itu orang yang beriman, jiwanya telah dibeli oleh Allah, adalah orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 112. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, maka dari itu perbanyaklah kita dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita mulai pembahasan. Yang pertama adalah sujud sahwi. Ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan kelebihan salah satu kewajiban sholat dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Dan jika meninggalkan atau kelebihan dan ragu-ragu karena lupa, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi.
Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah bagi seseorang pada waktu sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguannya itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra faqama wa alaihi julusun walamma kana fi akhir sholatihi sajadataini wa huwa jalisun. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mengapa seseorang harus melakukan sujud sahwi atau sebab-sebab melakukan sujud sahwi? Yang pertama, apabila orang tersebut ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Misal nih, kalian sholat duhur, tiba-tiba pada rakaat ketiga kalian bimbang, ini udah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka al-qalilu al-yakinu, bahwa yang sedikit adalah yang menjadi keyakinan. Kalian anggaplah sebagai 3 rakaat, kemudian kalian tambah menjadi 1 rakaat lagi sehingga menjadi 4, dan di akhir rakaat setelah tahiyat akhir sebelum salam kalian melakukan sujud sahwi. Yang kedua, kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tahiyat awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat. Tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir kemudian sujud diiringi dengan takbir di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi. Yang kedua, duduk seperti duduk antara 2 sujud, tidak baca apapun. Yang ketiga, sujud dan membaca bacaan sujud sahwi lagi. Yang terakhir, duduk lagi dengan memberi salam. Adapun bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sujud sahwi itu ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ialah pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila karena kelebihan dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua, apabila karena ragu antara 2 kemungkinan, tapi ada kecondongan pada salah satunya. Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam juga pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan sholat, atau yang kedua, apabila dikarenakan ragu antara 2 kemungkinan dan tidak merasa lebih berat pada salah satunya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang kedua ada yang namanya sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya dan kesulitan. Sujud syukur hukumnya sunnah. Dasar hukum sujud syukur adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassuruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tata cara sujud syukur yang pertama,
Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, kemudian sujud lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, kemudian ditutup dengan salam. Adapun bacaan sujud syukur yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 10 kali. Kemudian doa sujud syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat sajdah. Yang pertama Al-A'raf ayat 105, An-Naml ayat 26, Ar-Ra'd ayat 15, As-Sajdah ayat 15 dan 21. Kemudian As-Sajdah ayat 15, Maryam 58, An-Najm ayat 62, Al-Hajj ayat 18, Al-Insyd 21, An-Nahl ayat 50, Asyad dan lain sebagainya. Tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di luar sholat maka harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama niat, takbiratul ihram, sujud, kemudian memberi salam sesudah duduk. Adapun bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bagaimana jika lupa bacaannya? Adapun jika tidak ingin sujud maka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hikmah sujud yang pertama, manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekurangan dan kelemahan itu seharusnya menjadikan hidup di dunia ini tidak boleh berperilaku sombong dan tidak boleh pula berperilaku angkuh. Yang kedua, manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.